Shalom. Hari ini saya ingin membicarakan mengenai friendship. Atau dengan bahasa gaulnya kita FF ya. Nah, lebih kerennya kita bilang hopeng, bestie gitu ya. Jadi apa sih itu teman? Itu adalah teman. Kita berteman dengan seseorang yang mungkin sebelumnya kita belum mengenal, terus karena adanya kesamaan, kita merasa cocok, kita merasa nyaman, kita merasa sepikiran ataupun sehati, dan dari itu kita akan menjadi teman. Setelah itu kita akan timbul perasaan care, kita peduli akan teman kita itu. Kita saling memperhatikan, nanya, gimana kabarnya, udah makan belum, atau gimana. Kita saling mengasihi, bila mana teman kita lagi sakit, kita akan tanya, udah sembuh belum. Nah itu semua merupakan kita sayang akan teman kita itu. Ya. Tetapi di dalam perjalanan pertemanan ini, friendship tidak selalu mulus. Ya. Kadang pada saat kita sendiri sedang feeling no good, feeling lagi sedih atau apa, dan teman mengatakan sesuatu, kita dapat mengartikannya salah. Dan dari situ jadilah apa yang kita sebut perang dingin. Saya bete sama dia, oh, kenapa sih saya punya perkataan, dia mengatakan itu kepada saya. Ya. Dan itu muncul, pasti ada. Dan itu adalah satu hal yang wajar. Nah, pada saat kita sedang bete-betean dengan teman kita, usahakan kita untuk pada saat kita menenangkan diri, kasih itu akan muncul. Kita akan dapat berpikir kembali, dapat mengulang kembali kejadian, dan kita akan mengakui, oh, hal ini terjadi karena ada bagian dari kita yang salah, sehingga bete-bete ini terjadi ya. Bagaimana dengan pertemanan secara rohani? Berteman ini bukan hanya dengan sesama kita, tapi kita juga harus memiliki pertemanan yang baik dengan Tuhan. Ya. Pada saat kita memiliki teman di dalam satu pelayanan, ya, itu berarti kita ya seperti yang saya katakan, kita satu hati, sepikiran. Dan di sini kita masing pribadi, individual merasakan kasih Tuhan. Ya. Justru dari kita dapat merasakan kasih Tuhan itu, kita memiliki niat untuk melayani Tuhan, untuk men-sharingkan apa yang kita alami akan Tuhan kepada orang lain. Ya. Nah, baik di dalam lingkup pertemanan, di pekerjaan ataupun di kerohanian, baik sengaja, secara disadari atau tidak disadari, kita sudah membentuk satu kelompok-kelompok. Maksudnya apa? Seperti contoh, oh saya orangnya suka bicara, saya lebih nyaman dengan orang yang lebih berbicara, juga suka berbicara. Atau mungkin saya orangnya pendiam, saya tidak suka dengan orang yang bawel atau gimana. Dan itu kelompok-kelompok itu pasti ada. Ya, sejak SD ataupun apapun, teman-teman pasti ada kelompok. Nah, bagaimana firman Tuhan menanggapi mengenai friendship ini? Mari kita baca bersama. Saya ambil dari Roma 12 ayat yang 9 sampai 12, kemudian dilanjutkan 16 sampai 19. Yang nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendur, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi,
tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, dari pembacaan itu, awal-awal sudah Tuhan katakan bahwa hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Ya, kita tahu bahwa kasih itu berasal dan diberikan Tuhan kepada kita secara cuma-cuma. Ya, apakah di sini kita mengatakan, oh Tuhan itu mengasihi kita itu pura-puralah? No, ya. Tetapi Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita dengan tulus menerima kita apa adanya. Dan Ia ingin kita mengasihi sesama kita itu ya dengan tulus. Kita memberikan penilaian yang jujur, ya, yang benar-benar jujur, bukan kita alay mengatakan, oh ya kamu bagus gini, sedangkan sebenarnya itu ada yang kurang dari situ. Dan itu harus tulus keluar dari hati kita. Ya, dan kita harus menghargai teman kita. Maksudnya apa? Terkadang di dalam pertemanan kita diminta oleh teman kita, tolong dong berikan saya komentar atau masukan mengenai satu permasalahan, atau misalnya saya ada ujian, tolong dengarkan. Nah, terkadang kita secara tidak sadar tidak ingin menyakitkan perasaan teman kita dengan mengatakan, oh bagus sekali, apa yang kamu katakan itu bagus sekali. Tetapi mungkin di dalam apa yang ia katakan itu ada hal-hal yang tidak baik, ya. Dan Tuhan tidak menginginkan itu terjadi. Nah, karena firman mengatakan, hendaklah kamu sehati, sepikiran dalam hidupmu bersama. Jadi di sini kita dituntut untuk memberikan komentar yang jujur, yang bukan alay, ya. Tetapi juga kita harus menggunakan kata-kata yang tepat, yang tidak menyakiti. Kita menyemangati teman kita, ya. Kata-kata yang tulus itu keluar dari hati kita. Karena pujian yang tidak tulus itu dapat dirasakan oleh orang lain, ya, teman. Oke, next. Bagaimana dengan pertemanan di dalam pelayanan? Di sini dikatakan Tuhan ingin kita memperhatikan sahabat kita. Ya, kita ingin bertanya kepada secara simpel, bertanya keadaan mereka di dalam WA. Sekarang kan lebih gampang. Gimana kabar kamu sekarang? Gimana kerjaan kamu? Seperti gitu ya. Terkadang khususnya dengan teman-teman yang belum kita kenal dengan baik, kita diminta untuk dapat mengenal mereka. Ya. Kita tanyakan, halo, gimana kabarnya, apakah sehat atau apa. Nah, terkadang jawaban yang kita terima dari teman kita ada yang, oh ya baik, saya gini, sangat welcome sekali. Tapi juga ada yang jawabnya, ya fine lah, aku baik aja. Oke, cuma satu kata doang, simple. Dan itu kadang kita merasa, oh oke, jadi ini sebenarnya orangnya menerima atau enggak, ya. Atau kadang kita menerima jawaban-jawaban yang tidak mengenakan, ya, sehingga membuat kita makin lama di dalam pelayanan kita akan merasa, oh apakah saya mau lanjut nggak ya dalam pelayanan ini, ya kan, karena saya juga sibuk dan dia juga ya nggak welcome lah, jadi saya mesti gimana, curhat dengan Tuhan, saya sudah menjalankan tugas loh Tuhan, saya sudah tanya loh itu orang gimana kabarnya, tetapi jawabannya seperti begini, dan pasti kita akan kata, saya sudah berusaha yang terbaik loh Tuhan. Nah, Tuhan itu gimana menafsirkannya? Saya ingin sharing. Minggu ini saya WA dengan teman saya, salah seorang yang sama-sama pelayanan. Dan saya berbicara seperti biasa, menanyakan keadaannya, bagaimana. Dan kemudian teman ini merupakan teman yang berbeda. Dia itu sangat loud, sangat vokal ya. Dan dia ini unik lah
pribadinya. Tidak semua orang dapat menerima, pertama-tama untuk bertemu dengan dia tidak dapat menerima karena akan merasa kaget, ini orang kok begini ya, berisik banget ya, di dalam WA aja kok bawel banget ya, sehingga banyak orang yang tidak suka lah seperti itu. Di dalam perbincangan itu akhirnya kami sepakat untuk bertemu karena kita tidak pernah bertemu selama COVID ini, kita tidak pernah bertemu dan kita membuat janji untuk bertemu. Nah, oke. Nah, selang berapa hari setelah itu kita ngobrol kembali dan kemudian ia mengatakan, "Beb, saya tidak Sabtu ini kita tidak ketemuan dulu ya karena saya harus opnam." Di situ saya kaget, saya serasa ditampar oleh Tuhan. Kenapa? Karena saya merasa saya menganggap diri saya pandai. Pandai di sini maksudnya apa? Saya merasa saya mengenal teman saya sudah menanyakan kabar dia bagaimana, saya sudah berbicara ini, itu. Tetapi saya tidak sungguh-sungguh memperhatikan dia, menanya bagaimana kondisinya. Saya tahu dia memiliki satu penyakit dan dia sedang di dalam pengobatan. Bertanya iya ada bagaimana dengan kondisi ini. Tapi yang sungguh-sungguh dengan tulus menanyakan itu tidak, dan dia mengatakan saya harus opnam karena dokter mengatakan hasilnya kurang baik. Dan di situ saya disadarkan bahwa apa yang saya katakan, saya sudah berusaha yang terbaik loh. Tuhan katakan, no, itu belum terbaik. Ada yang lebih baik lagi. Kamu dapat menjalankannya lebih baik lagi. Kamu, ya bagaimana caranya? Ya Tuhan ingin kita rendah hati. Datang kepadanya dengan kerendahan hati. Ya, kita minta ia untuk membimbing langkah kita, untuk lebih peduli terhadap sesama, untuk lebih mengasihi terhadap sesama. Jadi ia ingin kita selalu melibatkan Tuhan di setiap saat. Nah, dalam pertemanan di FF ini ya seperti yang saya katakan sebelumnya, kita pasti akan ada musuhan lah ya. Pada saat itu terjadi, kita mesti gimana? Pasti kita merasa kesel. Ya. Nah, kita diharapkan pada saat kita merasa ada penolakan atau misalnya di kata-katain yang tidak baik, ya, ada baiknya kita diam. Kita panggil Tuhan. Kita minta ia kuasai kita dan kita curhat. Tuhan, kenapa sih saya perasaan hari ini seperti gini? Kenapa teman saya seperti begini? Jangan kita membalas sakit hati kita itu. Sebagai sharing, suami suka membilang waktu itu kapan pernah bilang, lu itu jangan kayak orang bener aja ya, mau melayani sana sini sedangkan pekerjaan belum beres gitu. Sebagai manusia normally pasti kita akan bilang ini orang lagi mau cari ribut kali ya. Tapi yang saya lakukan, saya menenangkan hati saya bicara dengan Tuhan, oke, ini suami bicara begini, oke, berarti ya karena dia juga ada tekanan di dalam pekerjaan dan merasa tidak mendapatkan bantuan yang seperti dia inginkan. Kuasai aku Tuhan sehingga aku tenang, dan kuasai ia juga Tuhan supaya suami tenang. Dan saya katakan kepada dia, memang saya melakukan pelayanan ini supaya saya menjadi orang yang lebih benar lagi. Saya tahu dengan melayanan ini saya dapat mengetahui, oh melakukan ini itu baik loh, melakukan ini Tuhan tidak boleh loh, akibatnya akan seperti begini. Dengan melayani saya belajar untuk mengenal diri saya sendiri, saya belajar juga untuk melayani Tuhan dan melayani sesama saya. Kemudian saya katakan kepada dia, kamu tidak boleh berkata seperti itu, karena kalau misalnya kita tidak mulai dari sekarang untuk melayani, kapan lagi kita harus melayani? Menunggu waktu kita siap. Kapan kita siap? Jangan sampai pada saat kita siap, kita sudah terbaring di ranjang, tidak bisa ngapa-ngapain, dan pada saat itu kita baru oh saya belum melakukan ini. Tuhan tidak mau itu. Ya, jadi di sini di dalam firman Tuhan pun jelas sekali dikatakan bahwa janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Maksud pembalasan di sini pada saat suami ngomong, saya tidak boleh mengatakan, lu nggak boleh ngomong kayak gitu ya. Apa hak kamu untuk ngomong kayak gini? Maksud kamu saya bukan orang yang benar. Ya, kamu orangnya gini. Nah, itu tidak boleh ya. Tetapi
Berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Jadi kita tidak boleh membalas, ya. Apabila kita salah, kita ditegurkan oleh teman kita. Ya, kita dengarkan, kita menerima kata-kata yang positif. Kita temukan kata-kata yang positif. Oh, ternyata benar ya, rupanya saya salah di sini. Saya harus lebih mendengarkan orang, lebih berbicara lebih sedikit tetapi lebih mendengarkan kata-kata orang, itu seperti apa. Dan kita berterima kasih kepada Tuhan. Dan setelah itu kita harus adanya perubahan, ya. Kenapa kita harus berterima kasih kepada Tuhan? Karena dengan teman Tuhan memakai siapa saja untuk mengajari kita, untuk membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang lebih baik, ya. Jadi Tuhan memperhatikan kita dan mengasihi kita. Jadi melalui teguran teman-teman kita atau melalui teguran dari staf atau partner kerja kita. Jadi kita harus ya menerima dan sisi baiknya dari itu dan selalu melibatkan Tuhan. Dan ini pun dikatakan di dalam Amsal 19 ayat yang 20, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Ya. Oke. Jadi sebagai penutup kita harus merendahkan hati kita harus melibatkan Tuhan. Bagaimana cara melibatkan Tuhan di dalam tingkah laku kita sehari-hari. Kesibukan kita sehari-hari menjaga anak, terus bekerja, ya. Dan kita juga harus melibatkan Tuhan di dalam pertemanan kita, baik pertemanan kita di dalam lingkup kerja yang non rohani ataupun di dalam pelayanan komunitas, ya. Jadi saya percaya di dalam suatu tim yang solid, itu kita pasti saling memperhatikan. Kita menerima mereka apa adanya. Jangan ada kelompok-kelompok. Oh, saya sukanya ngobrol. Dia nggak suka ngobrol. I don't want to friend. No, musuh. Gitu. No. Ya, di dalam tim yang solid kita harus ya ada teguran di situ. Di dalam teguran pun kita harus menerimanya. Jangan hanya fokusnya enggak lah, teguran dia tidak ada, enggak benar, hanya memaksakan dengan kehendak kita sendiri. No, ya. Dan kita harus mengasihi ya sungguh-sungguh kita mengasihi dengan tulus, ya. Seperti yang saya bilang, kalau kita tidak tulus, orang yang kita berusaha untuk mengasihi itu pun akan merasakan, ini orang mah cuma nanya doang, nggak benar-benar perhatian, gitu ya. Dan yang terpenting adalah kita bergandengan tangan, ya. Kita meminta Tuhan sungguh-sungguh untuk memberkati pertemanan ini, ya. Karena pertemanan yang didasari oleh kasih Tuhan itu manis, ya. Buahnya juga manis, ya. Yaitu buahnya perbuatan baik, kita saling mengasihi, kita saling peduli, ya. Nah, terus kita saling menghargai dan itu semua manis adanya. Jadi marilah kita bersama-sama bergandengan tangan di dalam kasih Tuhan dan kita jadikan Tuhanlah yang menjadi ketuanya. Oke? Jadi kita BFF, best friend forever. Ya, saling sarengiu mengasihi. Oke, sekian dari saya pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan sehat selalu.